Apa tadi? Oh, ya. Ya, yang pertama tuh kalau kita dikasih amanah ya, mindset yang pertama harus kita pakai itu jangan pernah statement begini, aduh gimana ya, gue aja belum selesai nih dengan diri gue. Karena sejatinya kita nggak akan pernah bisa memimpin kalau kita harus menunggu kita selesai dulu dengan diri kita. Kita tuh nggak akan pernah selesai dengan diri kita, mati kita baru selesai dengan diri kita. Nah jadi kalau seseorang itu menunggu kemudian dia merasa pantas memimpin ketika dia ngerasa sudah selesai dengan dirinya, nggak akan pernah. Nah terus gimana dong? Sudah, itulah gunanya POAK kan. Kita planning kan punya kita, ya kan? Maka planning kan juga punya tim kita. Karena kita dan tim itu kan punya target yang berbeda-beda. Intinya mau begini, semua orang yang punya target, ya udah pasti bisa bikin POAK. Ya udah POAK kan masing-masing. Contoh misalnya, targetnya kau sebagai pimpinan atau sebagai leader misalkan, memastikan timmu bekerja dengan baik. Misalkan targetnya begitu, gitu. Ya udah berarti target tim lu apa? Nah, target tim lu misalkan si Karisma, misalkan tim lu, dia megang kodok CEO, targetnya apa? Misalkan targetnya bikin postingan 20 postingan sebulan, ya udah bikin strateginya apa, fokusnya di situ. Kamu target individunya apa? Membuat postingan UBW juga 20, bikin lagi POAK-nya. Udah selesai kan sebenarnya gitu. Jadi apa namanya ya? Nah, dalam perlaksanaan sehari-hari ya, karena kamu sadar bahwa kamu itu adalah pimpinan, maka kamu harus lebih rajin belajar daripada yang lain. Kamu pastikan dirimu lebih banyak belajar daripada orang yang kau pimpin, itu aja. Jadi nggak stres ngejalaninnya, nggak stres. Misal contoh lah ya nih, kalau nunggu ayah selesai dulu dengan diri ayah baru kemudian mimpin masjid gitu, misal. Ya akan jadi masjid beliau. Kenapa? Ya nggak selesai. Nggak selesai, kapan selesai? Gitu. Jadi justru bikin aja perencananya bulan demi bulan, tahun demi tahun, terus move. Makanya kayak tadi yang saya cerita tuh GGS gitu. Tadinya kan targetnya GGS, Densus itu adalah pasukan amal solehnya dan seterusnya gitu. Tapi karena POAK-nya berjalan terus, POAK berevaluasi begitu, akhirnya apa? Ya akhirnya kan sekarang malam berubah kan gitu. Berubahnya tapi ke yang baik gitu, membesar. Nah begitu juga dengan pribadi kita masing-masing sebenarnya. Karena itu tuh bisikan itu merasa gini, ya udah kenapa nggak lu aja, misal lu aja ngerjain dulu kan bisa kayaknya. Aduh, gua belum selesai dengan diri gue, kayaknya bijak ya. Kagak, itu mah malas itu. Malas aja. Kalau bahasa itu ya bercampur situ, malas, pengecut, ya kan? Nggak, ya gitulah. Gue godaan dari setan gitu. Kayak sebelumnya gitu kan ya, misalkan kayak punya negeri sendiri gitu ya, udah aman aja gitu ya, udah ada apa-apa gitu. Tapi ketika terjadi langsung poin, kenapa harus kesan itu Rahmat lagi yang kena gitu kan? Karena kan dia yang kasih tau udah kayak gitu kan, ya kan? Maksudnya gimana? Iya, maksudnya Rahmat kan punya tahu nih, terus sekarang ditunjukin sebagai buat monitoring juga gitu kan, kayak gitu. Dan kan Rahmat nggak monitoring nih, dari pas ketika di lapangan yang Rahmat itu udah beres kerjaannya, tapi ternyata yang dia belum, dengan alasan kan belum konfirmasi inilah gitu kan. Terus di sisi lain, kenapa harus nanya ke Rahmat dulu? Karena tahu udah konfirmasi, udah bilang ke Rahmat. Kenapa nggak langsung turun ke dia aja gitu buat konfirmasi gitu? Misalkan ada Ajisnya langsung gitu. Itu kenapa ya? Maksudnya misalkan Aziz langsung yang turun ke ini, kenapa harus kau gitu? Sekarang gini,
Kalau kau dikasih amanah, contoh begini deh. Misal nih, ayah minta tolong sama kau. Ayah kasih amanah kau buat jagain Danis gitu. Ya kan? Mat, tolong ya, jagain Danis, pastikan dia udah makan, terus pastikan dia juga nggak telat berangkat sekolahnya. Misalkan begitu. Oh iya, siap. Oke. Dari kasih amanah nih kau, dari kasih kepercayaan. Terus tahu-taunya ayah langsung nelpon Danis. Danis, kamu udah makan belum? Terus, Danis, kamu jangan telat sekolah ya. Pokoknya ayah cek langsung ke Danis. Gimana kira-kira perasaan? Kamu baik-baik aja kalau ayah begitu? Ya. Kenapa? Kenapa nggak baik-baik aja? Karena ya belum pastikan itu. Karena kan kita nggak langsung tahu gitu. Ya. Intinya adalah kenapa kamu nggak merasa baik-baik aja? Karena kamu nggak jadi kayak ngerasa nggak dipercaya kan? Dan kamu akan ngomong dalam hati, lah kan tadi ayah udah minta tolong ke gue, kenapa malah ayah sendiri yang izin Danis? Ayah sebenarnya percaya nggak sih sama gue? Kan gitu jadinya, gitu loh. Nah orang yang benar begitu harus punya perasaan itu, tersinggung dia harusnya gitu. Orang yang punya apa namanya, yang punya prinsip gitu, tersinggung dia. Gimana sih amanah dikasih ke gua, tapi tetap diiniin gitu. Nah sama ketika kau kemudian dijadikan leader misalkan, terus atasanmu apa-apa nanya ke kau, soal ini gimana tim lo ini gini, ya itu justru bukti bahwa dia memang percaya sepenuhnya sama kau. Kalau dia nanya ke tim lu sendiri, lu leadernya nih, tapi dia nanya apa-apa langsung ke tim lu, di-skip kan lu, nah lu mau di-skip gitu. Nah jadi justru itu, nah itulah tanggung jawabmu gitu ya kan? Nah dari bahasa lainnya ketika kita bicara organisasi, manajemen begitu, nah, tadi kan ada jalur koordinasi, ada jalur instruksi dan seterusnya gitu.